Benar, seperti yang kita duga, keputusan dari KPU untuk melarang atau merahasiakan sejumlah dokumen yang didaftarkan oleh calon presiden dan calon wakil presiden, dan khususnya ini berkaitan dengan ijazah seorang calon presiden dan wakil presiden tidak boleh dibuka pada publik, itu menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan netizen. Dan ini kalau saya amati, ini bukan hanya netizen alay, ini banyak tokoh-tokoh serius yang menyerukan ini agar anggota KPU sekarang itu kalau tidak mengundurkan diri, ya dicopot atau dipecat gitu. Tapi ini kalau di netizen yang paling ramai itu adalah apakah KPU itu sebaiknya tidak dinepalkan saja. Ini mengacu pada peristiwa kerusuhan di Nepal di mana para pejabat publik itu dikeroyok rame-rame oleh Gen Z di Nepal. Tapi kasusnya kalau di Nepal itu kan berkaitan dengan banyakan flexing dan korupsi dari kalangan pejabat tinggi di sana. Ini flexing ini adalah keluarga besarnya, sementara korupsi para pejabatnya, dan sangat ekstrim kalau di sana ya, sampai rumahnya dibakar, ada yang ditelanjangi dan diseret, dicemplungkan ke sungai dan sebagainya. Dan di Indonesia harusnya tidak, jangan sampai terjadi semacam itu. Nah, kenapa? Karena ini memang tidak bisa tidak, kendati Ketua KPU RI Afifuddin Muhammad Afifuddin menyatakan bahwa mereka ini tidak melindungi seseorang yang dalam hal ini yang diduga adalah Jokowi dan keluarganya, tapi orang tidak mudah diyakinkan begitu saja. Apalagi kalau kemudian lihat rekam jejaknya, nah, KPU sekarang ini kan adalah hasil dari seleksi pansel yang dibentuk pada masa pemerintahnya Jokowi. Ya, jadi mau nggak mau mereka ini adalah orang-orang pilihannya Jokowi. Dan itu kan bisa terlihat setidaknya dari panitia seleksinya yang pada waktu itu dipimpin oleh Yuri Ardiantoro yang sekarang menjadi Wakil Menteri Sekretaris Negara. Dan dia ini selain pernah menjadi anggota KPU, dia juga pada Pilpres yang lalu, pada Pilpres 2019 dia adalah menjadi salah satu tim pemenangan dari Jokowi Ma'ruf. Jadi dia adalah orangnya Jokowi begitu ya. Dan tentu saja preferensinya yang dipilih pada waktu itu siapa yang menjadi ketua KPU dan juga kemudian menjadi anggota KPU, rata-rata ini kebanyakan tentu saja preferensi dari Presiden Jokowi pada waktu itu dan juga partai-partai politik. Dan kita tahu operatornya untuk urusan ke KPU ini kalau di eranya Presiden Jokowi adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jadi mereka ini semua tentu punya hubungan yang cukup dekat dengan Pratikno. Kita tidak tahu apakah itu masih berlanjut atau tidak, tetapi seperti dikatakan oleh Afifuddin, mereka tidak berniat untuk melindungi salah satu mantan presiden atau calon presiden. Karena soal ini, soal larangan untuk dipublikasikannya data-data pribadi dari calon presiden dan calon wakil presiden ini, yang paling banyak disoroti adalah soal ijazah yang sekarang itu dipersoalkan oleh publik terhadap baik Jokowi maupun putranya Gibran Rakabuming Raka. Kalau soal yang menepalkan itu ya, menepalkan KPU itu, Anda bisa temukan tuh di X, ramai sekali konten-konten semacam itu, dan juga banyak sekali yang kemudian para netizen juga yang mendukung soal itu. Tapi yang cukup menarik ini ada dua yang saya lihat di media maupun di X, itu ada dua tokoh setidaknya yang cukup serius ya. Yang pertama itu adalah seorang penulis yang sangat produktif dan juga sebagai aktivis koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, Radar Tribaskoro, itu yang membuat sebuah tulisan yang cukup panjang, yang cukup argumentatif, dan dia menyerukan agar anggota KPU itu dipecat saja ya. Sementara Putu Setia ini seorang wartawan senior dari Tempo yang sekarang menjadi pendeta Hindu, dia lewat akun Twitternya dia menyerukan sebaiknya ini mereka mengundurkan diri saja gitu ya. Jadi nggak dipecat, mengundurkan diri, bahwa nanti kemudian mereka akan mendukung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, yang monggo saja. Ini menarik ini usulan-usulan ini ya. Baik mereka yang mengusulkan agar dinepalkan, saya kira ini terlalu ekstrim. Sementara kemudian kalian mengusulkan pecat, itu saya kira argumentasinya juga cukup kuat. Sementara gaya yang disampaikan oleh Empu Jaya Prema ini adalah gaya satire, dia menyatakan sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini dua-duanya berkaitan dengan tentu saja memang ketidakpercayaan publik terhadap KPU. KPU yang sekarang seperti saya sampaikan tadi itu adalah hasil dari seleksi panitia seleksi pada era Joko Widodo, dan sama dengan lembaga-lembaga lainnya mulai seperti KPK, kemudian juga bahkan hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung dan sebagainya. Ya, kalau di eranya Jokowi itu mereka-mereka yang dipilih pasti mereka punya merupakan orang-orang yang bagian dari lingkar dekat Jokowi, atau setidaknya mereka punya akses ke istana, dan ini digunakan untuk kepentingan politik. Afifuddin sebenarnya bukan ketua KPU yang sejak awal dipilih. Ini KPU ini kan hasil pansel tahun 2021, waktu itu memilih untuk anggota KPU. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan.
Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana KPU ini membuat aturan baru lagi dan memutuskan pembatalan pembukaan data-data penting mengenai tentang ijazah atau tudingan kasus ijazah Pak Jokowi dan Gibran, yang artinya yang heboh atau menjadi pembicaraan hangat di beberapa kalangan media sosial akhir-akhir ini, yaitu karena KPU membongkar data-data pribadi atau data penting dalam Cawapres dan Capres pada 2024, sehingga itu memicu kalangan netizen mempertanyakan lebih detail lagi. Namun karena itu adalah data yang penting dan tidak bisa diperlihatkan kepada publik, akhirnya KPU ini terancam dan Bapak Prabowo segera memberikan langkah tegas. Dia mengambil tindakan supaya tidak menjadi kericuhan lagi. Maka dari itu KPU membuat aturan baru, tidak lagi memberikan data-data tersebut, malah membatalkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita sebagai netizen atau masyarakat Indonesia, apakah memang ini sebagai permainan licik mereka atau hanya sekedar membuat Bapak Prabowo ini dipermainkan gitu, sehingga Bapak Prabowo mengambil langkah tersebut. Nah, kita tahu bahwa KPU ini memang sedikit banyak omong-omongnya. Dia hanya mau membongkar data tersebut, namun dia juga takut pekerjaannya dipecat atau dia diundurkan dalam pekerjaannya. Nah, di situ kita tahu juga bahwa KPU ini mau membuka data-data tersebut namun terhalang. Nah, beberapa komentar dari netizen untuk dimohon kepada Bapak Presiden Prabowo agar KPU ini dipecat dan dicopot dianya di pekerjaannya. Tentu ini membuat dia menjadi panik karena pekerjaannya lah yang terancam di situ. Padahal dia mau membongkar, namun banyak orang yang juga ingin supaya dia dipecat karena dia sekedar memberikan informasi tapi tidak sesuai dengan yang ia lakukan. Katanya beberapa komentar di sini pecat kalau KPU dan jajaran pengurusnya yang sudah tidak jujur, transparan kepada rakyat yang mengkajinya. Jangan sampai KPU menjadi racun demokrasi dengan aturan-aturannya. Betul. Jokowi Gibran, KPU harus dan wajib dinempalkan, pasti semua urusan beres. Tentu ini menjadi dia takut karena pekerjaannya lah yang terancam di sini. Karena dia membuat aturan-aturan baru dan data-data tersebut adalah data penting untuk Capres dan Cawapres. Nah, pemerintah harus bersih daripada termol. Rumah Ketua KPU akan segera digeruduk rakyat jika KPU membela dan melindungi Jokowi dan keluarganya. Yang artinya karena KPU ini terlalu melindungi Bapak Jokowi dan Gibran, akhirnya masyarakat tidak suka, lalu diviralkanlah, terus Bapak Prabowo mengambil langkah tegas di situ agar tidak terjadi kesalahpahaman juga dan agar negara kita bisa menjadi negara adil. Dia mengambil jalan tengah, mengambil tindakan untuk segera memberikan peringatan kepada KPU ini. Nah, adili KPU seberatnya karena manusia seperti itu hanya merusak tatanan negara. Buatkan aturan Pilpres segera Pak Presiden. Untuk calon Pilpres dilarang keturunan PKI untuk daftar Pilpres, tujuannya agar negara selamat dari hancurnya NKRI. Artinya hanya gara-gara KPU ini mereka menyulut amarah-amarah masyarakat. Hati-hati kalau KPU nggak jujur, musuhnya rakyat. Betul. Hanya sekedar membela seseorang dengan ketidakbenaran, artinya dialah yang menjadi sasaran utama karena dia berani berbuat salah, membela orang yang salah hanya demi kepentingan diri sendiri. Dia tidak tahu bahwa pekerjaannya adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Tentu kita sebagai masyarakat mau juga mendengarkan apakah memang benar itu adalah hasil dari
yang ia sampaikan, namun itu hanya sekedar omongan saja karena itu bukan kebenaran, namun itu adalah hasil dari rekayasa yang untuk membela sebelahnya. Tentu ini membuat negara kita tidak diakui menjadi negara hukum. Negara kita tidak diakui menjadi negara yang diadili. Artinya hukum di negara kita ini dibolak-balikan, hukum di negara kita ini hanya sekedar formalitas nama saja, namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mau bahwa supaya negara kita ini adalah negara yang maju dan terbebas dari orang-orang yang licik seperti ini. Nah, di situ mulailah banyak perbincangan hangat di beberapa kalangan masyarakat untuk mau Bapak Presiden ini mencopot atau memecat saja KPU ini, karena sudah banyak membuat masyarakat geram atas tindakannya ini, karena membuat aturan-aturan baru, permainan-permainan licik untuk membela orang-orang yang bersangkutan tersebut. KPU kejoko salah dikeroyokan negara ngabang merubah aturan. Artinya kenapa KPU ini bikin aturan data pribadi capres dan cawapres dirahasiakan, padahal pemilu harus jujur dan transparan. Bukan ada yang dirahasiakan. Kita semua kan sadar bahwa permainan pemilu yang lalu berbakar dari tidak transparan proses pemilu di KPU. Ingat, sistem yang tidak diadil, semoga terjadi penyimpangan hasil pemilu yang mengerikan. Aturan ini menunjukkan bahwa KPU siap ikut memainkan hasil pemilu sesuai pesanan. Bongkar kelicikan KPU ini artinya mereka membuat aturan baru supaya mereka bisa melangkah lebih tegas untuk menjalankan rencana mereka. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia juga tidak sebodoh itu yang mereka pikirkan. Tentu kita juga pintar dalam memainkan kelicikan tersebut. Namun kita sebagai orang jujur harus mengikuti aturan yang sudah berlaku. Nah, pengharus anggota KPU-nya apa perlu kita pada silaturahim bertemu dan dipakan seluruh anggota KPU. Tentu masyarakat banyak menilai bahwa KPU ini banyak sekali kelicikannya dengan aturan baru tersebut, sehingga membuat kemarahan dari para publik. Nah, teman-teman, coba berikan tanggapannya di kolom komentar ketika teman-teman sudah melihat video tersebut, dan teman-teman bisa menyimpulkannya serta menyimak video tersebut, dan coba berikan tanggapan teman-teman mengenai tentang politik-politik di suatu situasi global di negara kita ini, terutama pada politik Jokowi ini dan Gibran yang dibuat peraturan baru oleh KPU ini.